Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Pada kesempatan ini Abah ingin mengisahkan satu kisah sederhana yang berada dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin atau Al-Akhlaq lil Banat, pendidikan karakter untuk anak-anak. Ada orang tua, seorang ayah. Dia berbaring di atas tempat tidurnya, mau meninggal. Ketika dia mau meninggal, anak-anaknya dipanggil semuanya. Begitu anak-anaknya sudah berkumpul, orang tua ini berkata kepada anak-anaknya, "Anak, tolong ambil sapu lidi. Tolong kalian ambilkan sapu lidi." Anak-anaknya berpikir, apa sih bapak ini kok mau meninggal minta sapu lidi. Akhirnya karena sudah mau meninggal, mau saja anak-anaknya. Ini pak, sudah sapu lidinya. Ayahnya kemudian bilang, "Nak, cabut satu lidi." Dicabutlah nak satu lidi. Semua anak saya 5 orang pegang satu lidi. Pegang semuanya satu lidi. Ayahnya memegang satu. Pegang begini, dipegang. Coba patahkan, klek. Patah enggak? Patah ya. Oh, namanya seli satu lidi seperti ini kok enggak patah? Iya. Sekarang ambil sapunya lagi. Sapu itu diambil lagi. Coba patahkan kamu yang paling tua anakku. Patahkan. Enggak bisa. Enggak bisa ya, wong sebanyak ini lidinya. Coba adiknya. Coba kalian semua bareng-bareng patahkan. Gak bisa mematahkan. Sudah ya nak, belajar dari sapu lidi. Anak-anaknya berkata, apa pelajaran yang bisa kami ambil dari sapu lidi ayah? Ketahuilah nak, kalau kalian tetap rukun dalam ikatan keluarga, sebagaimana rukunnya satu lidi dengan lidi yang lain, hati kalian tidak berpisah. Kalian tidak tukaran. Kalian tidak memisahkan diri satu dengan yang lain, maka kalian akan menjadi kekuatan yang luar biasa nak. Tidak ada kekuatan yang akan mampu mematahkan kekuatan kalian. Tapi ingat, kalau kalian sudah individualis, keluar dari ikatan keluarga, berdiri satu dengan yang lain, egois satu dengan yang lain, maka kalian ibarat satu lidi. Satu lidi ini akan mudah dipatahkan oleh kekuatan kecil. Anak kecil pun bisa mematahkan. Maka Abah berpesan sebelum Abah meninggal, jaga ya nak kerukunan di antara kalian, jaga ya nak silaturahim di antara kalian. Coba kalian lihat, sapu ini ketika lidi-lidi masih terikat menjadi satu, maka manfaatnya banyak. Satu, dia bisa membersihkan halaman kita. Dia bisa membersihkan ruang-ruang kita dari kotoran sampah. Tapi kalau satu lidi, nggak mungkin dia bisa dibuat nyapu. Emangnya orang nyapu pakai satu lidi gimana? Itulah pelajaran yang ingin Abah lakukan, yang ingin Abah sampaikan kepada kalian. Jaga ya silaturahim. Kalian yang rukun, kakak ingat, kakak paling tua, kalian kakak harus bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Sayangi adik-adiknya, adik-adiknya hormati kakaknya. Nabi pernah berpesan, bukan termasuk golonganku, laisa minna malam yuwakkir kabiron, malam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana. Tidak termasuk golonganku mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Maka kakak-kakaknya harus tetap sayang kepada adiknya, adik-adiknya harus hormat kepada kakaknya. Kalian bahu-membahu, tolong-menolong. Mas yang paling tua, engkau menggantikan saya, karena saudara tua itu biman silatil ab. Saudara tertua itu kedudukannya seperti kedudukan ayah. Kalian, nak, kamu yang bertanggung jawab kepada adik-adiknya, bimbing adik-adiknya ya, sing saling ngalah. Saya tutup kisah ini dengan sebuah kisah yang sangat luar biasa, penuh dengan pelajaran. Pada hari Arafah, di padang Arafah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdiri berpidato. Panjang pidatonya.
Tapi yang ingin saya sampaikan satu potongan pidato Nabi. Siapapun orangnya yang memutus silaturrahim keluar dari majelis ini. Akhirnya dari belakang berdirilah seorang pemuda menyingkir keluar dari majelis Rasulullah itu. Tidak lama kemudian pemuda itu datang. Belum duduk pemuda itu dipanggil oleh baginda Rasul. Hehe, sini kamu. Kenapa kamu keluar? Ya Rasul, bagaimana saya tidak keluar? Karena engkau kelihatan sangat amat serius. Engkau menyuruh siapapun yang memutus silaturrahim keluar dari majelis ini. Memangnya ada apa dengan kamu? Ya Rasul, beberapa hari yang lalu bibi saya ngajak tukaran. Eman-eman saya layani ya Rasul. Akhirnya saya tukaran dengan bibi saya. Dan di antara kami tidak saling menyapa. Ini yang disebut dengan sahna. Sahna itu adalah orang yang tidak menyapa dengan orang yang lain. Akhirnya saya datangi bibi saya sampaikan tentang pidato panjenengan, saya meminta maaf kepada bibi saya. Alhamdulillah bibi saya memaafkan saya ya Rasul. Apa reaksi Rasulullah? Anak-anakku, pundak pemuda ini ditepuk oleh baginda Rasul. Ahsantah, bagus sekali kamu. Ala, ini pelajarannya. Ala, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'un rahim. Saya ulangi, ala, iling-iling, ingat-ingatlah. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun pada sebuah kaum, fihi qati'ur rahim. Di dalam kaum itu ada satu saja yang memutus silaturrahim. Jadi memutus silaturrahim itu salah satunya adalah menghadang rahmatnya Allah. Jangan berharap rahmat Allah akan turun sebuah komunitas apabila di situ ada satu orang yang memutus silaturrahim. Berbicara silaturrahim, sungguh banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa hebatnya. Tapi dalam kitab itu anak-anak, rata-rata babnya itu adalah bab qati'ur rahim. Bab bahaya memutus silaturrahim. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ahli silaturrahim. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari Allah menjadi orang yang qati'ur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.